Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Kaban dari 12 IPA 2. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang Konstitusi tanggal 10 November 1956. Kenapa demokrasi terpimpin? Ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di mana demokrasi liberal, gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya, pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Konstitusi juga gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru menggantikan UUD 1950. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUD 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena usulan tersebut mengandung pro kontra di kalangan anggota konstitusi ini, diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hasil pengumpulan surat tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 bagian. Seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUD 1950, karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Tidak berlaku kembali UUD 1950. Yang kedua, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, dibubarkannya konstitusi. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden mendominasi. Demokrasi jenis itu mendapatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesengajaan yang melangsung di Indonesia saat ini. Akibatnya presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan dan bertentangan di bidang politik. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin. Anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya. Tidak hanya partai politik, pers pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan apresiasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri sendiri saat itu. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka dibekali senjata, ditugaskan sebagai pelindung, khususnya bagi Presiden Soekarno. Paham komunis yang juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dengan Presiden Soekarno. Nah, demikian hasil penjelasan sedikit dari tentang demokrasi terpimpin. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.